Kita hari ini telah hadir, ini Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, yaitu Bapak Dr. Andes Ki Agus Haji Sulaiman Amin. Halo, kalau biasanya kita sapa dengan Pak Sulai. Halo, selamat pagi Pak. Pagi, Assalamualaikum, Bang Cek Bicek, Pal TV. Iya, sehat Pak ya? Sehat. Kelihatan pagi ini segar, sudah ngopi, sudah makan pempek juga Pak Sulai hari ini Pak ya. Iya. Jadi ini Pak, kita dan Pili juga hari ini temanya cukup spesial. Iya. Karena kita membahas tentang strategi pengembangan pariwisata Kota Palembang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan perekonomian, khususnya di Kota Palembang ini Pak. Nah mungkin untuk gambaran tugas dan fungsi dari Dinas Pariwisata bisa dijelaskan dulu oleh Pak Sulaiman. Ya, makasih Cek Noval, Cek Billy. Jadi memang sebetulnya pariwisata itu akan maju, itu butuh promosi dan publikasi. Tanpa itu semuanya tidak bisa diketahui oleh masyarakat luas, khususnya para wisatawan. Jadi strategi kita dari Dinas Pariwisata pasca pandemi ini, kita melakukan berbagai upaya, baik itu promosinya lewat digital maupun promosinya secara langsung, face to face. Contohnya kalau kita melakukan media digital, kita baru tahun kemarin melaunching program Palembang 360. Jadi Palembang 360 ini adalah promosi secara digital terhadap 15 destinasi, termasuk juga hotel dan kuliner-kuliner. Jadi masyarakat luas, bukan hanya di Kota Palembang, tapi bisa secara internasional bisa melihat di aplikasi kita. Di situ akan terlihat secara jelas bagaimana kondisi destinasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam promosi ini juga kita mempunyai platform kita, Pariwisata Palembang, IG kita, Instagram kita, juga Facebook kita, ada Twitter kita juga. Jadi di dalam IG kita ini cukup besar ini followersnya, sudah 50.000. Jadi sudah banyak peminat yang melakukan untuk melihat kegiatan-kegiatan Dinas Pariwisata. Termasuk juga kegiatan-kegiatan lain, baik itu dilakukan melalui event-event dan melalui promosi-promosi yang lain sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang. Betul sekali. Jadi memang banyak sekali ini Cek Noval tugas-tugas dari Dinas Pariwisata, dan salah satunya itu adalah mempromosikan ya Pak ya, pariwisata yang ada di Kota Palembang. Nah mungkin bisa dikasih tahu ini Pak, dari Dinas Pariwisata ini sendiri, apakah memang sudah bekerja sama juga dengan pihak swasta atau bagaimana Pak untuk mempromosikan ini? Iya, jadi kita di dalam melakukan promosi ini kita sudah bekerja sama, banyak ini yang sudah kita kerjasamakan. Baik itu BUMN, baik itu BMD maupun swasta, semuanya akan mendukung. Karena ya pariwisata ini tidak akan maju tanpa berkolaborasi. Betul. Jadi kita butuh kerjasama dengan pentahelik pariwisata. Pentahelik itu terdiri dari asosiasi, komunitas bisnis, komunitas, government, media. Nah salah satunya melalui Pal TV ini kita kerjasama dengan Pal TV, media bagaimana mempublishkan kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di Kota Palembang. Ini menarik Pilih, kalau kita lihat pariwisata di Kota Palembang, ini banyak salah satunya destinasi-destinasi wisata, seni dan juga budaya salah satunya. Nah mungkin untuk potensial, untuk mengundang wisatawan asing khususnya, ataupun mancanegara dan lokal sendiri untuk datang ke Kota Palembang, kira-kira strategi apa Pak yang dimunculkan oleh Dinas Pariwisata? Oh ya, jadi kita sadar Palembang ini tidak secantik alamnya dengan kota-kota lain. Betul. Kita tidak mempunyai pantai, kita tidak mempunyai gunung, tetapi kita hanya mempunyai sungai, yaitu Sungai Musi. Tetapi kita jangan berkecil hati, kuliner kita ini, kuliner yang sangat banyak variasinya. Nah sesuai dengan visium kita yang sudah ditetapkan bersama-sama KPK 2018 sampai 2030 kemarin, bahwa menjadikan Kota Palembang adalah kota wisata sungai mendunia, kuliner yang mendunia, kota olahraga yang mendunia. Jadi semuanya mendunia. Nah ini kenapa kita lakukan seperti itu, supaya ya Palembang ini jangan hanya dikenal untuk seputaran nasional, tapi kita berharap ke mancanegara. Contohnya saja pempek nih. Pempek sudah dikenal di mana-mana. Sudah ada di Perancis, sudah ada di Inggris, bahkan kemarin di Boston, di Amerika sudah ada pempek. Benar. Nah, itu masalah kuliner. Belum ada yang lain-lain. Nah, kemarin upaya kita untuk mempublishkan destinasi kuliner, kita kedatangan tim Lost Boy. Lost Boy kemarin mereka keliling, kami ajak 1 hari di Kota Palembang untuk memperkenalkan destinasi, memperkenalkan kuliner,
Nah, ini tentunya suatu upaya supaya kegiatan kita diketahui secara dunia, sehingga orang tertarik untuk datang ke Kota Palembang. Nah, belum lagi yang lain-lain, yang jelas masalah kuliner kita ini banyak aneka ragamnya. Tetapi jangankan orang luar akan tahu, orang Palembang sendiri banyak yang tidak tahu. Mungkin Cek Willy, Cek Noval belum tahu yang namanya ada kue putu, putu yang dari sagu dan sebagainya. Ini semuanya akan kita munculkan lagi supaya dikenal oleh orang Palembang maupun secara nasional maupun internasional. Dia ini kalau putu tidak tahu Pak, tapi kalau yang galak di rambut itu dia tahu. Karena kemarin pernah tidak. Oke, baiklah. Jadi kan kalau sekarang ini memang untuk makanan-makanan yang legend lah bisa kita katakan Pak ya, kayak kue-kue yang memang ada di apa sih kalau itu di Pasar Ulu kalau nggak salah ya Pak, kue-kue yang memang khas dan mungkin masyarakat Kota Palembang itu ada yang belum tahu. Nah, kalau dari Dinas Pariwisata ini sendiri Pak, apakah mungkin sekarang ini lagi membuat program bagaimana caranya biar masyarakat itu bisa mengenang lagi kue-kue yang lama, biar lebih terkenal lagi, bagaimana Pak? Ya, jadi kita tadi bekerja sama dengan para asosiasi ya. Sebetulnya kalau untuk mencari makanan-makanan bingen istilahnya, kita ada. Kemarin kita melakukan lomba kampung kreatif, ada namanya Kampung Bingen. Ini di sini di Kampung Roda ini. Nah, jadi di situ seluruh makanan bingen semuanya ada. Mungkin kumbu kita belum nggak muncul lagi kan kumbu kan sekarang sudah banyak kumbu. Betul. Kumbu, kelepon, terus kue lumpang. Nah, itu. Ada kue banyak lah pokoknya kue-kue yang tidak kita kenal. Ada namanya Kak Kicut. Nah, itu tidak gatik kalau mungkin ya Cek Novel tidak tahu kue-kue itu. Nah, tapi nah ini bisa kita temukan di Kampung Bingen ini, karena harganya tidak mahal, jadi pas-pasan deh. Belum lagi ada Kampung Pempek, Tanggorajo. Nah, jadi memang kita Dinas Pariwisata setiap tahun melakukan lomba-lomba kampung kreatif, tujuannya untuk membangkitkan inovasi di kampung itu. Jangan pacaknya nodong, jangan pacaknya belago. Nah, jadi kita munculkan supaya berinovasi, memunculkan potensi yang ada di kampung itu. Jadi kita rubah mindset kampung itu. Yang tadinya kumuh, yang tadinya rawan, sekarang menjadi kampung yang kreatif, memproduksi, masyarakatnya bisa sejahtera itu. Baik, jadi tujuannya mulia untuk mengenalkan budaya seni ya, seni dan juga salah sikonya khas dari Kota Palembang ini untuk wisatawan tuh bisa tahu. Khususnya untuk orang lokal juga harus lebih tahu lagi pasti. Orang luar belum tahu, kita dewek lagi tidak tahu. Nah, jangan sampai cek itu. Nah, tapi kalau ngomong ke tentang event atau kalender of event yang ada di Dinas Pariwisata Kota Palembang, caknya jauh lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya juga ini. Ini bisa dicerita ke Pak Sulaiman? Ya, jadi ini juga salah satu upaya kita Dinas Pariwisata. Memang tahun ini kita ditargetkan 2,3 sampai 2,5 juta wisatawan bisa masuk ke Kota Palembang. Nah, tentunya ini butuh kerja keras, butuh strategi, bagaimana supaya orang bisa datang ke Kota Palembang. Salah satunya adalah upaya kita meluncing Calendar of Charming Event 2023 dengan jumlah event 107 event. Jadi ini sifatnya bukan statis, tapi dinamis ini. Ini akan bertambah terus event-event ini. Kita akomodir dari para asosiasi, komunitas, dari pemerintah sendiri, BUMN, WMD untuk kegiatan-kegiatan ini. Nah, inilah salah satu upaya pasca pandemi kita berupaya untuk mencapai 2,3 sampai 2,5 juta ini. Nah, termasuk juga kita sudah memprogramkan kalau bisa waktu datang ke Palembang itu lebih lama. Jangan bosen. Betul. Jadi 3 hari 2 malam. Kalau dulu 2 hari 3 malam. Betul. Nah, jadi mereka datang jadi rojali dia. Jangan jadi rojali yang jarang beli, rombongan jarang beli. Itu Noval Pak salah satunya kalau Bapak itu. Kalau pacak jadi rohali, rombongan yang sering beli. Nah, itu pilih. Dan nama Sari juga. Jangan gaya baik, gaya cak sugi, tapi males nak beli. Iya, gaya-gaya buntu. Tidak apa-apa nawar, yang penting beli ya Pak. Iya, itu kita harapkan. Itu menarik. Jadi untuk event kita dewe ada 107 untuk di tahun 2023 ini ya. Dan ada kemungkinan bisa bertambah juga kan? Ada kemungkinan event bisa dadakan bertambah. juga Iya, Pak Sulay ya. Nah, ini menarik. Tadi sempat disinggung tentang program salah sikonya memunculkan
platform atau aplikasi juga Pak ya, untuk memudahkan wisatawan asing. Nah ini bisa dijelaskan mungkin secara detail Pak, manfaat dan kegunaannya dewe apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat? Oh iya, jadi salah satunya yang program Palembang 360. Ini sebetulnya yang pertama di Indonesia. Oke. Baru Palembang yang percontohan. Kenapa ini pertama? Kebetulan yang menggarap ini adalah putra daerah dari Palembang. Nah, jadi 360 ini kita bisa buka di Chrome. Kita lihat Palembang 360. Misalnya kita akan mencari Masjid Agung. Nah, bisa kita lihat, kita klik, kita akan melihat secara keseluruhan secara 360 tentang Masjid Agung. Termasuk juga di situ ada guide-nya. Jadi guide-nya akan menjelaskan sejarah Masjid Agung ini. Termasuk destinasi ada 15 destinasi pokok yang kita masukkan di dalam 360 ini. Nah, jadi bagi orang luar buka dulu ini jadi penasaran ini kan. Otomatis benar apa tidak ini di Palembang nih. Akibatnya mereka tertarik untuk datang ke Kota Palembang. Oke, jadi itu berupa website ya Pak ya? Iya, website, berupa ya. website platform seperti itu. Nah ini semakin menarik bagaimana program-program yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang untuk memenuhi target 2,3 juta wisatawan asing atau sampai dengan 2,5 juta ya. Dan kita akan berbincang kembali dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Kasih Mang Cek Bicek masih di program Halo Palembang yang pastinya kita kehadiran Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang yaitu Dr. Andes Ki Agus Haji Sulaiman Amin dan membahas tentang tema kita yang luar biasa menarik bagaimana kita untuk meningkatkan wisatawan khususnya untuk datang ke Kota Palembang dengan strategi pengembangan pariwisata Kota Palembang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan perekonomian. Betul sekali, dan tadi juga sudah diceritakan sama Pak Sulai ya, nama akrabnya, bahwasanya sekarang ini di Kota Palembang untuk kulinernya itu luar biasa ya Pak ya. Selain dari kuliner, untuk pariwisatanya juga luar biasa. Nah mungkin bisa dikasih tahu nih Pak dari Dinas Pariwisata ini dewe, cak mana caranya untuk selalu meningkati kualitas itu? Iya, jadi memang sebetulnya kita dibantu ya oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, termasuk juga kerjasama kita dengan BUMN yang ada di Kota Palembang ini selalu mengadakan semacam pelatihan-pelatihan. Nah, jadi pelatihan ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dari produk kita sendiri. Yang kedua, masalah packagingnya. Jadi yang menarik itu kan pengepekannya sekarang ini. Kita lihat kalau di luar, packnya bagus, belum tentu rasanya enak. Nah, ini juga kita lakukan di Kota Palembang. Jadi kita bekerja sama dengan asosiasi, ada pempek, ada asosiasi kue, ada asosiasi makanan-makanan khas Palembang. Nah, ini semuanya biasanya setiap tahun itu bisa dilakukan 2-3 kali oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini juga didukung oleh Komisi 10 DPR RI. Nah, jadi mereka juga mendorong supaya pelatihan-pelatihan ini lebih banyak dilakukan. Termasuk juga terhadap para pelaku industri pariwisata. Jadi industri pariwisata ini mungkin ya dari sisi perhotelannya, dari sisi tempat-tempat destinasinya. Nah, ini kita lakukan. Di samping itu juga kita sendiri juga ada juga pelatihan terhadap Pok Darwis. Jadi Pok Darwis ini memang binaan langsung oleh Dinas Pariwisata. Mereka ini adalah kelompok sadar wisata, bagaimana mereka mengelola destinasi wisata berdasarkan Sabta Pesona. Nah, inilah dilakukan terus kita supaya jangan sampai para wisata itu akan merasa satu bosan, akan merasa jenuh, terus tidak dilayani dengan baik yang ada di Kota Palembang. Baik, jadi adanya sinergi baik itu sesama kedinasan dan juga dari swasta ya Pak ya, perhotelan seperti itu dan juga asosiasi-asosiasi. Nah, ini tantangan yang menarik Pak, tadi sempat juga disebutkan di awal segmen. Kota Palembang ini minim dengan fasilitas yang dari alam, ya seperti pantai dan lain-lainnya itu kurang memadai. Nah, tapi dari segi infrastruktur Pak, dari destinasi wisata kita lihat memang ini sinerginya dengan Dinas Kebudayaan. Nah, boleh diceritakan juga tentang destinasi wisata yang bisa menjadi potensial untuk mengundang wisatawan di Kota Palembang dan peran serta dari pariwisata Pak. Jadi seperti saya katakan tadi, kita tidak mempunyai gunung, tidak mempunyai pantai, kita hanya ada sungai. Tetapi kita kaya akan kuliner, kaya akan budaya. Nah, jadi inilah yang kita kedepankan. Yang pertama kulinernya,
yang kedua adalah budayanya. Banyak sejarah yang ada di Kota Palembang, baik sejarah kerajaannya, kesultanannya, belum tempat-tempat yang lain. Inilah kita kolaborasikan dengan Dinas Kebudayaan Kota Palembang, sehingga ini menjadi paket-paket wisata orang akan berkunjung di Kota Palembang. Nah, jadi kita tidak berhenti sampai di situ. Kita tahu kelemahan-kelemahan kita. Untuk hal-hal yang lain kita perbanyak untuk event-event di Kota Palembang. Jadi event-event inilah yang akan mengundang orang luar untuk datang ke Kota Palembang. Nah, contohnya saja mungkin di bulan Agustus kita akan melakukan event sungai, yaitu perahu bidar dan perahu hias. Nah, ini kan tidak pernah dilakukan di tempat-tempat lain. Nah, ini potensi sungai kita lakukan ini. Nah, untuk yang lain-lain juga kita menjadikan Palembang adalah kota mais. Jadi kota yang bisa dilakukan untuk seminar, simposium, pertemuan-pertemuan internasional. Atau kegiatan-kegiatan pertemuan alumni-alumni. Nah, bisa dilakukan di Kota Palembang. Nah, tetapi ini tidak terlepas juga bagaimana kita membuat kota ini. Jangan sampai orang datang sehari, besok sudah bosan. Betul. Nah, inilah perlu kita isi dengan event-event, dengan atraksi-atraksi yang bisa membuat mereka tetap betah untuk tinggal di Kota Palembang. Betul sekali. Oh ya Pak, ini sedikit menarik juga. Kan sampai sekarang ini juga di pariwisata yang ada di Kota Palembang ini kan mungkin tidak bisa sesukses sekarang kalau tidak ada bantuan dari pihak-pihak yang lain. Nah, mungkin dari Dinas Pariwisata ini sudah melibatkan komunitas-komunitas tertentu nggak Pak untuk selalu memasarkan pariwisata yang ada di Kota Palembang? Oh ya, jadi itu tadi yang saya sampaikan tadi. Kita ini pariwisata tidak akan sukses tanpa berkolaborasi. Benar. Jadi kolaborasi kita ini pentahelik pariwisata. Betul. Jadi peranannya masing-masing. Yang asosiasi, banyak asosiasi di Palembang ini. Asosiasi kuenya, asosiasi olahraganya, asosiasi motornya. Semua untuk ikut di dalam memajukan pariwisata. Belum lagi yang bisnisnya. Bisnisnya ini dalam arti ya BUMN atau pengusaha-pengusaha yang bisa mensupport apa yang mereka bisa lakukan. Apalagi sekarang adanya Bujang Gadis Palembang itu juga ya Pak ya? Itu kan memang langsung di bawah Dinas Pariwisata kan Pak? Jadi Bujang Gadis Palembang memang itu merupakan pigeon kita. Benar. Sebetulnya ini juga merupakan pigeon yang terbaik di Sumatera Selatan. Nah, itu Pak. Kenapa saya bilang terbaik? Karena ya setiap event di tingkat provinsi kitalah yang menjadi juaranya. Nah, kita sekarang lagi tahap seleksi. Alhamdulillah tahun ini pelamarnya melebihi tahun-tahun berikutnya. Sebelumnya ada 220-an. 220-an, ya. Bujang dan Gadis. Bujang dan Gadis. Nah, mudah-mudahan nanti akan tersaring benar-benar yang bisa berwawasan luas, benar-benar yang berkompeten sesuai dengan yang kita harapkan. Karena mereka ini akan menjadi duta wisata bagi pemerintah Kota Palembang. Karena mereka inilah akan menyampaikan tentang perkembangan pariwisata yang ada di Kota Palembang, tentang budayanya, tentang kulinernya, tentang destinasinya, semua hal yang ada di Dinas Pariwisata. Bahkan konsep kita sudah beda ini. Jadi kalau dulu-dulu BGP ini hanya sebatas untuk menyambut tamu, mengantar tamu. Tetapi sekarang ini kita berharap lebih luas lagi. Jadi mereka bisa kita libatkan sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang kepariwisataan, narasumber dalam hal-hal masalah kuliner. Nah, jadi mereka ini akan benar-benar keberadaannya diakui di dalam masyarakat pariwisata. Baik, dan ini menarik juga tentang Bujang Gadis Palembang ya Pak ya, dimana kalau sekarang ini lagi tahap menuju ke semifinal ya, benar ya, seperti itu. Nah ini kan mereka sebagai pageant yang mensosialisasikan tentang wisata yang ada di Kota Palembang. Nah ini juga kan merupakan putra-putri terbaik asli dari Kota Palembang Pak. Nah kira-kira ini kita tahu bahwa kita ini kan ada bahasa asli, Pak. Ya, bahasa asli Palembang yang biasanya ketika kita berinteraksi menggunakan bahasa Palembang, tetapi ada juga bahasa Palembang aslinya yang sebenarnya banyak orang tidak tahu. Palembang nah, ini juga mungkin tambahan saran juga untuk tim kawan-kawan kayak mungkin yang melok Bujang Gadis, jangan lupa tentang aslinya dari Kota Palembang, Pak, dengan salah sikunya bahasa. Selain memperkenalkan harus pintar bahasa Inggris juga. Oh, itu sudah nomor satu. Karena memang di dalam Bujang Gadis Palembang itu kalau tidak salah juga dites bahasa Inggrisnya ya Pak ya? Persyaratannya itu. Oke. Nah kira-kira mungkin tahapan-tahapan Pak sehingga memberikan BGP itu siap untuk memberikan informasi ke depannya lulusan dari BGP. Tahap-tahapannya seperti apa Pak? Bisa diceritakan sekilas saja. Sekarang mereka dalam posisi seleksi, setelah seleksi ada
di semifinal, Dengar. terus ada karantina, baru di grand final. Nah di dalam kegiatan mereka di istilahnya di 2 hari ya kita ya. Jadi 2 hari di karantina, disitulah kita perkenalkan mereka masalah budaya asli Palembang. Yap. Jadi mereka harus tahu bagaimana tata cara makanan Palembang seperti apa, terus pakaiannya seperti apa, bahasanya seperti apa. Sehingga pada saat mereka sudah lolos menjadi Bujang Gadis Palembang harus tahu itu. Tidak ada lagi istilah Bujang Gadis Palembang tidak tahu adat asli Palembang. Nah, masa mereka Bujang Gadis Palembang tapi tidak tahu. Tidak tahu, Gitu. betul. Apa makan ngidang tuh cak mano, Bener. ngobeng tuh cak mano, Bener. terus baju yang benar adat Palembang tuh. Kadang ya kita ini tahu selintas masalah baju adat, tapi ada hal yang detail yang tidak sesuai. Nah, jadi kita kebetulan ada tokoh-tokohnya nih yang memang menguasai untuk mengajar ini, memberikan pembekalan ini. Ya tinggal tergantung Bujang Gadisnya. Ya jangan kaget dia ingat hanya budaya modern, tapi budaya asli mereka tidak kenal. Baik, berarti ini salah satu strategi ya Pak ya, bagaimana kita menciptakan kader-kader untuk mensosialisasikan tentang pariwisata yang ada di Kota Palembang. Karena memang alhamdulillah dari Dinas Pariwisata ini banyak sekali program-program ya Pak ya untuk memasarkan pariwisata. Salah satunya itu dari Bujang Gadis Palembang ini ialah ujung tombak langsung dari Dinas Pariwisata untuk selalu memasarkan pariwisata yang ada di sini. Karena itu perpanjangan tangan kami. Ya. Perpanjangan tangan kami untuk menyampaikan ke kaum milenial, Benar. ke orang luar. Nah, jangan sampai kaum milenial ini lupa dengan adat Palembang, ingatnya dengan adat-adat luar. Betul. Nah, itu. Benar, karena kalau kaum milenial itu kan banyak sekali cara ya Pak ya, apalagi kan sekarang juga sudah ada istilahnya itu selebgram channel-val. Jadi kalau misalnya pengen update informasi dikit, tinggal langsung di snap tersebar. Ini Pak muji-muji terus ada kendak Pak biasa. Tapi ini Pak, kan sekarang ini alhamdulillah Dinas Pariwisata ini kan untuk pariwisatanya, apalagi kalau untuk kebersihan yang ada di Kota Palembang ini kan sudah luar biasa ya Pak ya. Nah tapi kan sekarang ini pasti kita punya tantangan. Nah mungkin bisa dikasih tahu ini Pak, tantangan yang dilalui oleh Dinas Pariwisata untuk selalu menjaga kebersihan yang ada di Kota Palembang ini. Nah, itulah yang tantangannya agak berat ini. Karena kembali lagi perilaku masyarakat kita. Benar. Jadi kita berharap ya karena kita sudah menetapkan Palembang sebagai kota wisata, harusnya disupport oleh seluruh masyarakatnya. Jadi support dalam arti ya kita menjunjung tinggi sabta pesona tadi. Ada keamanan, ketertiban, kebersihan. Nah, kita berharap masyarakat ya supaya jadi tuan rumah yang bagus. Jadi kalau bisa yo yang nak kepengen biasanya wong Palembang nih untung itu wong luar. Mana caranya nak diakali itulah. itu yang bahaya Pak. Beda. Jadi dengan kalau kita ke tempat-tempat yang lain wong luar justru disambut, justru dibuat supaya dia tuh nyaman. Betul. Ini enggak mana caranya nak ditodong, nak dicopet. Kita jengok kan di BKB, di mana kan. Nah, itu kita berharap supaya masyarakat ini dukunglah pemerintah kota khususnya karena ini juga kembalinya begitu ini menjadi kota wisata rame ya pertumbuhan ekonomi akan bagus karena ya sektor pariwisata ini adalah pemantik pertumbuhan ekonomi. Nah itu jadi begitu uang datang rame pempek laku, rajinan laku. Coba kalau uang tidak datang uang kita nih lah makan yang mana? Nah itu hal lain yang kita minta juga supaya jagalah kebersihan. Karena kebersihan itu juga bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat yang ada di Kota Palembang. Baik, jadi dari pariwisata bisa meningkatkan perekonomian ya Pak ya. Dan kita Mang Cek Bice nanti setelah jeda akan ngebahas tentang skala prioritas Pak. Kita bertanya tentang skala prioritas kira-kira pariwisata Kota Palembang nih yang tertingginya dari mana dulu. Nah setelah yang siko ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Baiklah pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang, tentunya masih dengan narasumber kita Pak Sulaiman Amin, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang. Baik, dan tadi sebelumnya sempat kita berbincang Pak di segmen 2 tadi tentang skala prioritas potensi wisata yang ada di Kota Palembang. Mungkin bisa diceritakan juga tentang skala prioritas dan juga destinasi wisata yang mungkin bakalan jadi potensi juga, ada yang baru mungkin Pak. Ya, makasih Cek Noval. Jadi sebetulnya kalau kita melihat potensi pariwisata di Kota Palembang ini, kita adalah kota sungai kan. Jadi sesuai dengan visium kita menjadikan wisata sungai yang mendunia.
Nah, di sinilah kita menggali potensi ini, bagaimana Sungai Musi ini dengan anak-anak sungainya. Ya. Kalau kita lihat anak-anak sungainya ini cukup banyak ini. Kalau data yang ada sekitar 100 lebih. Dan sekarang contohnya kita sudah merevitalisasi Sekanak Lambidaro yang panjangnya 10,9 km. Kita bisa lihat di arah rumah susun ini sudah banyak panjang. Nah, ini akan menjadi destinasi wisata yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan OPD yang terkait bagaimana melakukan renovasi terhadap destinasi-destinasi yang sudah ada. Memang Palembang ini kalau secara keseluruhan ada 77 destinasi, tapi kita fokus di 15 destinasi. Nah, tentunya destinasi ini butuh aksesibilitasnya, jadi aksesnya, jalannya harus baik. Ya. Kalau jalannya tidak baik, orang akan tidak datang. Betul. Yang kedua, kita butuh juga sarana prasarana. Nah, ini juga tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Pariwisata sendiri. Contohnya sekarang kemarin sudah dibangun pelataran 16 ilir. Yeah. Nah, itu dibantu oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Nah, kita akan menjadikan pelataran ini akan connect ke Benteng Kota Besar. Wow. Sampai ke daerah Gudang Buncit. Oke. Jadi ini namanya kawasan Sekanak Kerihin. Oh, jadi panjang Pak panjang. Ya nanti ya? Nah, tapi ini sekarang kita sedang usulkan, tapi persyaratannya kita harus membuat master plan-nya. Oke. Nah, ini semua tidak bisa di-cover oleh dana APBD. Yeah. Karena cukup besar ini APBD kita tidak akan mampu, tetapi kita akan berupaya bagaimana minta support dari kementerian, dari pemerintah pusat supaya destinasi-destinasi ini bisa dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya yang terpenting adalah bagaimana promosi. Yeah. Jadi promosi bagaimana kita menawarkan destinasi-destinasi, kuliner-kuliner, budaya-budaya, apa yang ada di Kota Palembang ini bisa diketahui oleh khalayak ramai, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ya, kami sebetulnya Dinas Pariwisata sudah banyak melakukan kerjasama, baik terhadap akademisi, terhadap media. Ini alhamdulillah media ini banyak tertarik. Yeah. Kalau melihat anggaran kami ya sangat miris lah. Tapi karena kita mau berbuat, nah media-media ini mau bekerja sama, mereka mau mempublish kegiatan-kegiatan dari pariwisata, karena kunci dari kepariwisataan itu adalah publikasi. Kalau publikasinya masif, semua orang akan tahu, inilah akan mendatangkan wisatawan yang ada di Kota Palembang. Begitu, Cik Nova. Baik, jadi ini menarik. Ada 3 poin yang disampaikan, dan salah satunya pastinya ini tidak terlepas dari dukungan sinergi antar dinas-dinas terkait juga ya Pak ya. Baik, dan pilih ini menarik pilih kalau pembahasan kita tentang strategi bagaimana untuk meningkatkan wisatawan datang dan juga perputaran ekonomi ya. Betul, dan juga ini Cik Noval, tadi kan sempat di sela-sela iklan tadi kan sempat juga lihat-lihat Instagram juga ini Pak. Dan memang ada beberapa keluhan juga nih Pak dari masyarakat dan juga dari wisatawan bahwasannya memang alhamdulillah sebenarnya dari pariwisata yang ada di Kota Palembang ini kan sudah lumayan bagus Pak ya. Tapi memang kekurangannya itu dari keamanan Pak sebenarnya. Apalagi itu di daerah BKB Cik Noval ya. Memang kalau untuk keamanannya itu agak sedikit kurang. Nah, kalau dari Dinas Pariwisata ini memang sudah bekerja sama langsung dengan pihak kepolisian ataupun pihak keamanan setempat atau bagaimana Pak? Ya, jadi kita setiap menciptakan atau membuat destinasi, kita selalu berkoordinasi dengan lurah setempat, camat setempat, RT setempat, termasuk juga dari pihak yang berwajib, Polresta maupun pihak TNI. Nah, ini tentunya bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, ini tidak bisa selesai oleh kami sendiri. Benar. Nah, kami butuh support dan dukungan. Tapi ini kembali lagi kepada masyarakatnya itu. Jadi watak dan perilaku masyarakat ini yang harus benar-benar dirubah. Ya kalau setiap waktu harus dijaga dan sebagainya. Contohnya di BKB itu kan. Jadi sebetulnya sudah gencar itu dari pihak Polresta, dari pihak camat, lurah, bagaimana mensosialisasikan supaya tamu di sana dibuatlah nyaman. Benar. Jangan dibuat jadi tidak nyaman, ditodong, dipalak dan sebagainya. Nah, tetapi ini terus berlanjut. Tapi kami tetap akan melakukan kerjasama terus dengan pihak yang berwajib, termasuk juga kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Kita rugi kalau Palembang ini tidak dikunjungi orang. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya pempek kita muter-muter di Palembang. Tetapi ketika ini menjadi tujuan wisata sebelum COVID kemarin, 2019, 8 sampai 10 ton
pempek Palembang ini terbang keluar. Ya, Nah, kalau tidak dikunjungi orang, muter-muter kita ini lah makannya. benar. Berapa banyaknya? Nah, kalau kita hitung pertumbuhan ekonominya cukup besar dari pempek saja. Belum dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir. Nah, karena sektor pariwisata ini sangat sangat menonjol Enggak. di dalam mendukung pendapatan asli daerah. Oke, nah ini merupakan tantangan juga tersendiri ya, di mana Dinas Pariwisata Kota Palembang sekaligus mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Palembang biar wisatawan itu tahu. Nah ini kan kita dari pandemi Covid Pak kemarin Pak, di 2022 kita mulai agak lemah. Iya Kota Palembang. Nah peningkatan sampai dengan saat ini seperti apa Pak dari perputaran perekonomian? Iya, jadi kalau kita lihat dari sisi kunjungan wisata data kita sebelum pandemi itu 2,5 juta 2019. 2019. Iya, wisatawan. Pandemi turun di 800 ribuan. Jauh. Nah, PAD-nya juga di 2019 itu 260-an miliar dari sektor hotel, restoran, hiburan, dan parkir. Nah, begitu pandemi drop jauh, hancur kita. Nah, begitu 2022 kemarin, PAD kita dari sektor pariwisata 275 miliar. Oke. Nah, itu cukup besar itu. Jadi kita berharap terus akan meningkat ini. Nah, tetapi itu tadi ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dinas Pariwisata. Kita harus berkolaborasi dengan OPD yang ada di Kota Palembang, termasuk juga Pentahelik Pariwisata, termasuk juga pihak-pihak yang terkait. Karena efeknya dari sektor pariwisata ini akan menyangkut ke seluruh kehidupan masyarakat yang ada di Kota Palembang. Oke, dan mungkin dari peran serta atau perhatian dari pemerintah pusat Pak tentang wisata Kota Palembang, sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi, kalau kita butuh apa-apa biasanya ada yang mendesak kita minta bantuan dari pusat. Ini seperti apa Pak? Jadi kemarin kita sudah rapat juga dengan Komisi 10 dalam rangka RDP, Undang-Undang Nomor 10 tentang kepariwisataan. Di situ mereka akan memprioritaskan wisata bahari. Nah, wisata bahari termasuk juga laut dan sungai. Nah, kita berharap Sungai Musi ini akan menjadi wisata yang sangat menarik. Tentunya harus dikelola, dibantu, disupport oleh pemerintah pusat. Karena sekali lagi kalau hanya mengandalkan APBD kita sangat kurang. Karena kita berkeinginan kalau bisa di pinggir Sungai Musi ada hotel, ada tempat-tempat resto, ada tempat-tempat yang lain. Nah, ini bisa dilakukan apabila ada support dari pemerintah pusat maupun pihak ketiga. Tetapi kalau pemerintah sendiri sulit kita, karena anggaran kita sangat terbatas. Oke, betul sekali. Dan kalau kita ngomongi COVID tadi, Cek Noval, alhamdulillah kan sekarang dari tahun 2022 naik ke tahun 2023 ini, sekarang sudah banyak konser-konser yang digelar ya Pak ya di Kota Palembang, dan juga alhamdulillah banyak artis-artis besar juga yang langsung datang ke sini. Nah, kalau untuk konser festival itu dewe, memang sudah ada peran serta dari Dinas Pariwisata atau pure memang swasta Pak? Ya, jadi kita selalu bekerja sama dengan para IO ya. Jadi kita support, silakan mereka akan mendatangkan, karena Dinas Pariwisata di situ akan memberikan semacam rekomendasi tentang penyelenggaraan itu. Nah, kita berharap semakin banyak konser, semakin banyak kegiatan-kegiatan dari pusat dibawa ke Palembang, ini juga akan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Itulah kenapa kita launching 107 event. Nah, 107 event di Calendar of Charming event ini adalah dengan tujuan supaya masyarakat yang akan berkunjung ke Palembang, mereka tahu, oh di bulan Juni hari jadi Kota Palembang ada kegiatan, oh kita datang ke sana. Agustus ada kegiatan ini dan sebagainya. Jadi ada jadwalnya. Jadi mereka tidak bosan, jadi 1 tahun itu berputar, ada kegiatan-kegiatan di Kota Palembang, tidak ada yang kosong. Baik, dan mungkin kalau dari segi event Pak, event yang bakalan berlangsung besar di Kota Palembang, yang bakalan jadi program prioritas juga dari Dinas Pariwisata Kota Palembang, ke depannya apa nih Pak? Ya, jadi kita contohnya kemarin pada saat di Februari awal, itu sudah 2 tahun Pulau Kemarau tidak mengadakan kegiatan Cap Gome. Nah, itu Cap Gome itu dihadiri 100.000 wisatawan dari seluruh mancanegara. Ada dari Tiongkok, dari Singapura, Malaysia, dari sifatnya yang beragama Buddha ya di situ. Nah, belum lagi ziarah kubra. Nah, ziarah kubra ini dilakukan oleh para Muslim yang ada di Kota Palembang maupun mancanegara. Itu banyak dari Yaman, dari Suriah, semuanya datang.
Nah, kita berharap ada kegiatan-kegiatan lain, karena pada saat pandemi kita tidak pernah kedatangan masyarakat dari wisatawan mancanegara. Oke. Nah, dengan setelah pandemi ada. Nah, kita berharap juga ke depan, kalau dulu Palembang ini kan penerbangannya internasional. Betul. Ada 68 flights yang bisa kita langsung ke Malaysia, bisa di Guangzhou, Cina, bisa ke Surabaya langsung, tetapi sisanya sekarang 26. Oh, berkurang jauh. Nah, kurang jauh. Jadi, kenapa orang sulit datang ke Palembang? Karena harus mampir dulu di Jakarta. Iya. Otomatis kos biayanya kan cukup tinggi. Misalnya dari Jogja mau ke Palembang, mampir dulu Jakarta. Harus Kalau transit dulu dulu. Jogja ada, Surabaya ada, Iya. Makassar ada. Sekarang tidak ada lagi. Nah, inilah kita perlu support, kita minta bantu dengan pemerintah provinsi juga, supaya bisa menjadikan kembali penerbangan kita, bandar udara kita ini adalah internasional. Oke, ini jadi salah satu faktor penghambat juga Iya, ya, Pak, penghambat orang untuk datang ke Palembang. Karena biaya juga itu Cek Noval. Iya, tinggi jadi. Baik. Dan mungkin terakhir ini Pak Sulaiman tentang harapan kita atau himbauan dari Bapak baik itu kepada masyarakat yang menjaga lingkungan ataupun kepada pihak-pihak stakeholder kita juga untuk pariwisata Kota Palembang. Ya, jadi Mang Cek Bice, pemirsa Pal TV, jadi khususnya kami Dinas Pariwisata Kota Palembang, kami sudah berupaya bagaimana menjadikan Kota Palembang ini menjadi kota tujuan wisata. Kita berharap dengan kota tujuan wisata ini pertumbuhan ekonomi akan menggeliat, UMKM-nya akan bangkit, dan semua sektor akan berdampak terhadap kegiatan sektor pariwisata. Yang kedua, bahwa kita berharap support dan dukungan, karena pariwisata tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dinas Pariwisata. Kita harus berkolaborasi, kita harus dapat dukungan support baik dari OPD pemerintah Kota Palembang, dari provinsi, dari asosiasi, dari komunitas, semua stakeholder yang terlibat di industri pariwisata harus kita bersama-sama menjadikan Kota Palembang ini lebih baik lagi. Nah, yang ketiga ini adalah masyarakatnya sendiri. Ya. Saya berharap masyarakat Kota Palembang harus mulai sadarlah bahwa kita sekarang menjadi tuan rumah untuk menjadi kota wisata. Kita harus menjunjung sabta pesona, kita harus menciptakan keamanan, kebersihan, ketentraman, ketertiban. Kita jaga kota kita ini supaya orang tidak takut untuk datang ke Kota Palembang. Mungkin itu. Baik, Dak Traso, Pilih, kita sudah di penghujung program Halo Palembang, tapi mungkin kita tambah ke juga Pak Sulaiman bahwa dari Dinas Pariwisata Kota Palembang juga ini memunculkan informasi-informasi baik itu melalui website ya. Itu tadi di Palembang 360 ya Pak? Palembang 360, ada platform kita, Instagram kita, Pariwisata Palembang, ada juga Charming Palembang, ada juga di Facebook ya, di Twitter kita, lengkap semuanya. Silakan kalau mau mengikuti atau mencari informasi tentang perkembangan pariwisata di Kota Palembang, silakan masyarakat buka apa yang saya sebutkan tadi. Baik, dan di situ juga ada 107 Calendar of Charming Event yang diusung oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang. Terima kasih Pak Sulaiman Amin telah berbagi informasi bersama kami selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang. Dan Pilih, yang pastinya selalu kami ingatkan untuk Mang Cek Bice yang pengen dapat informasi lebih lengkap dan juga pengen berbincang dengan berbagai narasumber yang kita datangkan di program Halo Palembang dari jam 9 sampai dengan jam 10-nya. Pastinya selalu tonton Pal TV. Palembang TV memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cek Noval. Dan aku Philip pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.